Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari menjelang berbuka puasa ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengadakan majelis ta'lim. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah dan dapat menambah pundi kebaikan dan tabungan pahala kita di yaumul akhir nanti, terkhusus di bulan yang amal saleh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengikhlaskan niat-niat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas ilmu, di atas dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita sampai ajal menjemput kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari tafsir surat Yusuf, ibrah, pelajaran dan hikmah yang terambil darinya. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita minta salah satu dari ikhwah untuk membacakan surat ini mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Silahkan dibaca. Siapa yang baca? Nah, ini pakai ini. Ayat yang keempat, dari ayat keempat. Idz qala Yusuf. Ya, telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari ayat-ayat yang kita masih berada di awal ayat surat Yusuf, tatkala Nabi Yusuf alaihi salam menceritakan mimpinya kepada bapaknya, yang bapak beliau adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Maka di ayat yang keempat
Allah menyatakan idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ingatlah tatkala Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, sesungguhnya aku melihat ada 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, kemudian aku lihat juga matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, aku lihat mereka semuanya sujud kepadaku. Iya, maka ini telah kita sebutkan merupakan kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang menunjukkan akan ketinggian derajat beliau nantinya di dunia dan di akhirat. Iya, sebab di dalam mimpi beliau makhluk-makhluk yang tinggi seperti itu, bintang, matahari dan bulan, itu sujud kepada beliau, kepada Nabi Yusuf. Nah, wallahu a'lam ya, bagaimana cara sujudnya mereka kepada Nabi Yusuf, akan tetapi diceritakan seperti itu. Dan pada waktu itu Nabi Yusuf alaihi salam masih kecil tatkala beliau bermimpi seperti ini. Iya. Maka tatkala Nabi Yusuf mengabarkan itu, bapaknya memberikan nasihat di ayat yang kelima, qala ya bunayya la taqasus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Kata Nabi Yakub, wahai anakku, la taqasus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida, karena mereka nantinya akan membuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iya, kalau kita sebutkan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya terlibat suatu permasalahan, dan telah kita sebutkan bahwa Nabi Yusuf mempunyai 11 orang saudara. Iya, dan beliau bersaudara kandung seayah dan seibu dengan saudaranya yang bernama Binyamin, dari ibu kandung beliau yang bernama Rahil. Nah, ini disebutkan dalam sejumlah tafsir, seperti di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan hal ini. Iya. Maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, Nabi Yakub alaihi salam menasihati Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan mimpinya tersebut, supaya jangan sampai muncul hasad pada saudara-saudara Nabi Yusuf, dikarenakan mengetahui kelebihan Nabi Yusuf melalui mimpinya tersebut. Nah, sehingga syaitan akan semakin menggoda mereka untuk membuat makar kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Iya, ini menunjukkan terkadang bisa terjadi hasad antara sesama saudara sendiri, sebagaimana yang juga pernah terjadi antara dua putra Adam yang bernama Qabil dan Habil dalam kisahnya yang masyhur itu. Iya. Dan semua ini karena ulah syaitan. Oleh karenanya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innamasy syaitanu yanzaghu bainahum innasy syaitana kana lil insani aduwwan mubina, dalam surat Al-Isra ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya mereka berucap dengan ucapan yang baik. Sesungguhnya setan itulah
yang mengadu domba di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi setan itu suka mengadu domba, menimbulkan permusuhan, kebencian di antara manusia. Di ayat yang lain Allah menyatakan innasyaitana, atau disebutkan di dalam hadis, innasyaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk membuat orang-orang yang salat di jaziratul Arab agar bisa menyembah dia. Setan sudah berputus asa. Tapi apa yang dilakukannya? Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi setan mengadu domba di antara mereka. Nah, inilah ulahnya setan. Maka jangan sampai kita membantu setan di dalam menjalankan misinya untuk menyesatkan anak cucu Adam. Untuk menyesatkan anak cucu Adam. Iya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini, dan ini merupakan awal dari kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Maka di ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika," demikianlah, "yajtabika rabbuka," Tuhanmu telah memilih engkau. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Yusuf alaihi salam untuk menjadi seorang nabi. Untuk menjadi seorang nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan juga mengajarkan kepadamu, kepada Nabi Yusuf, sebagian dari ta'wil mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan agar menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Menyempurnakan nikmatnya kepadamu. Wa 'ala ali Ya'qub, dan kepada keluarganya Nabi Ya'qub, kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya tersebut kepada kedua orang kakekmu yang ada sebelum kamu, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Telah berlalu bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam punya garis keturunan yang sangat mulia. Beliau nabi, bapaknya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah, ini garis keturunan yang sangat mulia. Iya. Maka diingatkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepadamu dan kepada dua kakekmu sebelumnya, yaitu Ibrahim dan Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha berilmu lagi maha bijaksana. Iya. Disebutkan di dalam tafsir Muyassar, yakni sebagaimana Tuhanmu memperlihatkan kepadamu mimpimu ini mimpi yang kau bermimpi ini wahai Yusuf adalah mimpi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih beliau seorang nabi, dan mimpinya nabi itu pasti benar dan merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yusuf alaihi salam sebagai kekasihnya, sebagai nabinya, sebagai utusannya. Dan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada beliau kemampuan bisa menafsirkan mimpi dengan sangat akurat dan tepat, 100% benar, tidak ada salahnya. Dan ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam.
Iya. Beliau bisa menafsirkan mimpinya dan juga mimpi orang lain. Dan setiap apa yang beliau tafsirkan pasti benar, terjadi seperti kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya kepada beliau, yakni Allah menjadikan beliau sebagai nabi dan diberikan mukjizat seperti itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu wahai Yusuf, dan juga kepada keluarganya Nabi Yakub, di mana Allah jadikan adanya nubuah dan risalah kepada dia, bahkan akan menjadi keturunan Nabi Yakub, ya, itu kebanyakannya dari kalangan nabi dan rasul. Nah, maka Allah telah sempurnakan nikmat ini kepada beliau, kepada Nabi Yakub juga, dan kepada dua orang kakek beliau, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim, yang juga dijadikan sebagai nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang pantas untuk Allah pilih menjadi nabi dan rasulnya, dan siapa yang tidak pantas. Dan Allah itu Maha bijaksana terhadap segala pengaturannya dan urusan-urusan makhluknya. Allah itu Maha tahu. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Yusuf alaihi salam, yakni ta'wil al-ahadits, min ta'wilil ahadits. Ta'wil ahadits di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, yaitu yang nampak dalam terjemahan Al-Quran, yaitu kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi. Kemampuan untuk bisa menafsirkan mimpi. Dan penafsiran yang kedua, ta'wilil ahadits, yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk bisa menafsirkan ayat-ayat, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabi. Nah, karena terkadang hadis itu dimaksudkan dengannya ayat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ayat apa lagi setelahnya mereka beriman. Dan juga firman Allah, nazzala ahsanal hadithi, Allah menurunkan sebagus-bagusnya pembicaraan, maksudnya ayat. Sehingga ayat hadis di sini terkadang bisa bermakna ayat. Nah, maka ini penafsiran di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Iya. Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, itulah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Dan itu nikmat besar yang Allah berikan kepada beliau. Lalu diingatkan, ya, tentang nikmat yang Allah berikan kepada keluarga Yakub, di mana keturunan-keturunannya akan menjadi nabi dan rasul. Makanya para nabi dan para rasul setelahnya itu dari keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ayyub, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Isa, dan masih banyak lagi. Semuanya adalah dari keturunannya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dan tentu dari faidah yang kita bisa ambil di sini dari mimpinya Nabi Yusuf alaihi salam, seperti yang telah kita isyaratkan bahwa mimpinya beliau di sini sebagai muqaddimah, sebagai pengantar, pendahuluan terhadap apa yang akan nanti menimpa beliau dari ujian-ujian yang sangat banyak, dari ujian-ujian yang sangat banyak. Dan adanya ujian tersebut
untuk semakin menambah ketinggian derajat beliau. Itulah ujian itu gunanya seperti itu. Ya, sebagaimana kita pahami, kalau seorang diuji atau ikut ujian, ketika dia lolos dari ujian tersebut, untuk mengangkat derajatnya tentu saja, supaya dia diterima, supaya dia dianggap, supaya dia mendapatkan ini dan itu dari gelar misalnya, kalau dalam kehidupan dunia. Begitu pula ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghinakan seorang hamba, tetapi untuk semakin memuliakan dan menambah derajatnya. Makanya seseorang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia jangan langsung terhina atau berburuk sangka, tetapi dia jadikan ujian ini sebagai pelajaran yang nanti insya Allah akan semakin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, terlebih hal yang meringankan ujian tersebut, di mana ujian yang menimpa Nabi Yusuf alaihi salam nantinya akan berbuah dan berakibat akhir yang baik, berakhir dengan akhir yang sangat baik. Iya. Dan ini yang juga menimpa Nabi Yakub alaihi salam ketika beliau harus dipisahkan dengan anaknya Nabi Yusuf. Ya. Itu pun ujian dari beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kabar gembira, pada akhirnya Allah akan pertemukan lagi di dalam keadaan yang lebih mulia lagi. Di dalam keadaan yang lebih mulia lagi. Nah, itu ayat yang ke-6 dari surat Yusuf. Kemudian ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudara-saudaranya, ayatul lisailin, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya. Sesungguhnya dalam kisahnya Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertanya. Iya. Ya, disebutkan dalam tafsir Miyassar, laqad kana fi qissati Yusuf wa ikhwatihi ibarun. Sesungguhnya di dalam kisahnya Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat pelajaran-pelajaran, wa adillatun, dan terdapat dalil-dalil, tadullu ala qudratillah, yang menunjukkan akan kekuasaan Allah, wa hikmatihi, dan hikmahnya Allah, liman yas'alu an akhbarihim, bagi orang yang bertanya-tanya tentang beritanya mereka, Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya. Nah, wa yarghabu an fi ma'rifatiha, dan sangat ingin untuk mengetahui beritanya Nabi Yusuf beserta saudara-saudaranya. Iya. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, karena hanya orang yang mau bertanya yang akan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah. Dia yang mau tahu, dia yang pengen tahu. Beda orang yang malas tahu. Beda orang yang tidak ada hasratnya, keinginannya untuk tahu terkait dengan masalah ad-din, agama. Orang yang seperti ini terkadang mendapatkan hukuman. Bukankah orang yang tidak tahu itu terkadang mendapatkan udzur? Betul. Terkadang orang yang tak tahu, orang yang bodoh, kadang bisa mendapatkan udzur. Tetapi bedakan antara orang yang tak tahu dan orang yang malas tahu. Itu beda. Ada orang yang memang malas tahu. Nah, orang yang malas tahu, terkadang orang yang seperti ini dihukum. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajibanmu untuk kau punya pengetahuan di dalam agama ini. Apakah kamu rela
kau jahil dalam urusan agama, sementara dalam urusan dunia kau menjadi orang yang paling ahlinya? Sementara kau sadar bahwa kau diciptakan di dunia ini adalah untuk menjalankan perintah agama, yaitu beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya sudah menjadi kewajiban kamu menuntut ilmu. Thalabul ilmi, kata Nabi, faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan bertanya itu salah satu cara untuk kita mendapatkan ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu, ilmunya. Iya. Makanya salah satu metode tanya jawab itu dari hal yang bisa menanamkan ilmu. Ada yang bertanya, kemudian diberikan jawaban sesuai dengan dalil-dalilnya. Iya, makanya di sini dikatakan bahwa terdapat dalam kisahnya Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang bertanya. Karena dialah yang bisa mengambil manfaat dari kisah-kisah, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga di dalam kisahnya Nabi Yusuf ini, kata para ulama tafsir, terdapat tanda akan ketauhidan Allah. Allah itu Maha Esa, satu-satunya yang disembah. Dan juga terdapat tanda akan kebenaran nubuah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau menceritakan kisahnya Nabi Yusuf dalam keadaan beliau tidak pernah berinteraksi dengan orang-orang yang berasal dari keturunannya Bani Israel, yaitu Yahudi, sehingga tidak ada kemungkinan beliau diajari oleh mereka. Makanya para ulama menganggap lemah pendapat yang mengatakan bahwa yang bertanya di sini adalah orang-orang Yahudi. Ada sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwasanya yang bertanya di sini orang-orang Yahudi, tanya kepada Nabi. Ini tidak benar. Sebab apa? Surat Yusuf itu surat Makkiyah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dan Nabi tidak pernah berinteraksi dengan Yahudi kecuali nanti setelah berhijrah. Yahudi juga tidak pernah berinteraksi sebelum itu dengan Nabi dan para sahabat sewaktu mereka masih di Makkah. Beda selagi ketika mereka sudah hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Nah, maka ini menjadi tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz qalu la Yusufu li..." Baik. "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin." "Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah. Idz qalu, ingatlah tatkala mereka, yakni mereka berkata, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, 10 orang. Katanya apa? 10 orang ini berkata, la Yusuf wa akhuhu, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya. Maksudnya Yusuf dan saudaranya di sini adalah saudara kandungnya Nabi Yusuf, yaitu Binyamin. Karena sudah kita sebutkan bahwa Nabi Yusuf itu 12 bersaudara. Saudara kandung beliau, yakni seayah dan seibu, adalah beliau dan Binyamin. Adapun 10 yang lainnya itu saudara sebapak saja, ibunya beda. Makanya mereka di sini idz qalu, tatkala mereka berkata, yakni 10 orang saudara Nabi Yusuf, saudara sebapaknya. Mereka berkata bahwa sungguh Yusuf dan saudaranya, saudara kandungnya dari ibu yang sama, yaitu Binyamin. Namanya siapa? Binyamin. Nah, jadi Yusuf dan Binyamin ini, kata mereka, ahabbu ila abina, dia lebih dicintai oleh bapak kita. Siapa bapak kita? Nabi Yakub alaihi salam. Yusuf dan Binyamin ini lebih dicintai oleh Nabi Yakub minna, daripada kita.
daripada kita yang 10 orang. Wa nahnu usbah, padahal kita ini jumlah kita lebih banyak. Kok bisanya bapak kita lebih cinta sama Yusuf dan Benyamin ketimbang kita? Maka kata mereka, inna abana lafi dolalim mubin. Sesungguhnya bapak kita, Nabi Yakub, itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ini kata 10 orang ini, 10 orang saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Iya. Ya, disebutkan dalam tafsir Miyassar bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf berkata seperti ini, ya. Ya, karena apa namanya? Telah muncul hasad pada mereka, kecemburuan yang berbahaya pada diri mereka. Tatkala Nabi Yusuf dan saudara kandungnya diperlakukan menurut mereka oleh bapak mereka Nabi Yakub lebih istimewa daripada kita. Yani yufaddiluhuma alaina. Nabi Yakub mengutamakan Yusuf dan Benyamin daripada kita. Wa nahnu jamaah, padahal kita ini lebih banyak jumlah kita. Kita ini 10 orang. Maka sungguh bapak kita ini Nabi Yakub alaihi salam telah salah, jelas salahnya, kata mereka, tatkala mengutamakan Yusuf dan Benyamin daripada kita. Padahal apa keistimewaannya? Apa alasannya? Apa sebabnya? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka mereka menyangka, saudara-saudara Nabi Yusuf ini menyangka bahwa Nabi Yakub tidak berlaku adil karena lebih mencintai Nabi Yusuf. Maka ini adalah suatu kesalahan yang besar, suatu kesalahan yang sangat nyata. Ini mereka menuduh bapak mereka tersesat. Maksudnya di sini bukan dalam urusan agama, ya. Karena kalau tersesat dalam urusan agama, ini seorang nabi ini tidak mungkin, dan itu kekufuran kalau mereka menyangka seperti itu. Tetapi maksud mereka, bapak kami ini salah dalam urusan pengaturan dalam urusan dunia seperti ini, salah. Kalau dalam urusan agama okelah, tapi kalau dalam urusan dunia mereka menganggap Nabi Yakub keliru dan salah. Nah, maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, karena dasar cemburu dan hasad dari mereka, apa yang terjadi? Lihat di ayat yang ke-9. Inilah makar jahat mereka. Mereka mengatakan, uqtulu yusufa awi tarahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kata mereka, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Inilah makar mereka. Mereka ingin, saking cemburunya, saking hasadnya, mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Kita bunuh Yusuf, awi tarahuhu, atau kita buang saja Yusuf ini. Kemana? Ke ardan, ke suatu tempat yang jauh, ke suatu negeri yang jauh dari manusia, dari pemukiman. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga kalau Yusuf sudah tidak ada, entah dia mati atau sudah dibuang, ya, maka perhatian bapakmu, ya, akan murni hanya kepada kalian. Jadi mereka ini saking cemburunya, merasa bahwa Nabi Yakub, bapak mereka, hanya perhatian kepada Nabi Yusuf. Sudah, kita bunuh saja Yusuf, atau kita buang dia. Nanti setelahnya kalau Yusuf sudah tidak ada, mereka berpikir perhatian bapak kita hanya terfokus pada kita saja, tidak lagi kepada yang lainnya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kemudian kata mereka, wa takunu, jadilah setelah kalian melakukan perbuatan itu, ya, jadilah orang-orang yang soleh. Subhanallah. Ini makarnya mereka. Iya. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf atau membuang Nabi Yusuf ke suatu tempat yang tidak dikenal, tempat yang jauh, ya, dari pemukiman, dari manusia, dengan tujuan supaya mendapatkan perhatian yang lebih,
Subhanallah, terkadang ya, orang itu supaya bisa dapat perhatian, itu rela mengorbankan apa saja. Tujuannya apa? Supaya diperhatikan. Tujuannya itu supaya dapat perhatian. Orang itu suka kalau diperhatikan, dan dia bisa rela mau korbankan apa saja, bahkan sampai membunuh, sampai melakukan kejahatan, supaya apa? Supaya ada perhatian ke dia, ya kan? Sama pada hari ini kan, orang supaya apa sekarang ini, supaya viral, rela mengorbankan apa saja. Tujuannya supaya viral. Kalau viral itu apa artinya? Orang akhirnya perhatiannya sama dia kan. Nah, dan dia akan rela korbankan apa saja demi itu, supaya viral. Di zaman kita sekarang ini kan sedikit-sedikit viral, apa-apa viral. Nah, sangat mudah sekarang ini, di zaman sekarang ini, untuk bisa viral. Lakukan saja aneh-aneh, viral itu. Nah, apalagi kalau sudah kaitannya dengan urusan agama, oh lebih mudah lagi viralnya. Nah, lakukan penistaan agama, viral. Menista agama akan jadi viral. Tujuannya apa? Supaya dapat perhatian. Subhanallah, ini pun yang diinginkan oleh siapa? Saudara-saudara Nabi Yusuf. Supaya dapat perhatian, akhirnya seperti itu. Maka hati-hati ya. Gila perhatian. Orang itu bisa gila karena perhatian, gila perhatian. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka mereka menginginkan hal tersebut, sampai mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Kemudian apa? Setelah mereka merencanakan itu nantinya, ya, maka kita nanti akan menjadi orang yang soleh. Ini lakukan aja kejahatan dulu, nanti gampang kita taubat. Gampang nanti kita bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah. Akan Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat bagi hamba-hambanya yang bertaubat. Iya, subhanallah. Inilah yang mereka inginkan, tapi apa yang terjadi? Apa yang mereka inginkan tersebut, ya, tidak terjadi. Iya, mereka betul berhasil membuang Nabi Yusuf, memisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya Nabi Yakub, ya. Tetapi tujuan utama mereka supaya dapat perhatian bapaknya, itu ternyata mereka tidak dapatkan. Toh ternyata Nabi Yakub, ya, masih sering menyebutkan Nabi Yusuf, dan Nabi Yakub masih tetap sayang dengan Benyamin, saudaranya Nabi Yusuf, sehingga mereka tidak dapat tujuan utama mereka, maksud utama mereka untuk bisa dapat perhatian dari bapaknya. Iya. Terlebih lagi perhatikan bagaimana setan menghiasi perbuatan mereka. Setan itu menghiasi perbuatan mereka sampai menganggap menjadikan perbuatan mereka itu jadi remeh. Iya kan? Gampang, nanti taubat. Gampang aja, lakukan aja, nanti taubat. Nah, inilah usaha setan. Sama seperti yang dilakukan oleh setan kepada manusia pada hari ini. Iya, ada sebagian orang berpikir begitu. Iya, tak masalah kita berbuat maksiat dulu, gampang nanti taubat. Gampang nanti kita beristighfar. Iya, nanti kita bisa taubat. Allah itu kan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Akhirnya karena alasan itu dia remehkan dosa. Karena alasan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Betul kan? Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha menerima taubat. Tetapi itu jadi alasan sebagian orang untuk bermaksiat. Alasan sebagian orang untuk berbuat dosa. Subhanallah. Nah, ya, dan dia tidak tahu bahwa bisa jadi kematian datang sama dia sebelum dia taubat. Dan bisa jadi tujuan mereka tidak tercapai. Dan bisa jadi mereka tidak jadi taubat setelah melakukan perbuatan itu. Dan bisa jadi kalaupun mereka taubat, Allah tidak terima taubatnya. Ini kan yang tidak dipikirkan oleh orang. Orang itu berkata seperti itu, nanti gampang kita taubat. Dia tidak pikirkan, pertama, belum tentu umurnya bisa panjang. Itu dia tidak pikirkan. Yang kedua, belum tentu dia diberi taufik untuk taubat setelah melakukan dosa. Bisa jadi dosa beruntun.
Jadi dosa melahirkan dosa yang lain, melahirkan dosa yang lain, melahirkan dosa yang lain. Akhirnya tidak ada taubat. Kemudian yang ketiga, kalaupun dia diberi taufik untuk bertaubat, siapa yang memberi jaminan kepada dia taubatnya diterima? Ini kan harus dipikirkan. Nah, tapi pikirannya orang ya simpel aja. Pikirannya sebagian orang ya, nanti kita berdosa, kita bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka inilah yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Iya, mereka merencanakan pembunuhan atau mereka ingin membuang Nabi Yusuf. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ya, nanti dikisahkan bahwasanya mereka tidak jadi membunuh Nabi Yusuf alaihi salam, tetapi mereka memilih untuk membuang Nabi Yusuf. Mereka buang Nabi Yusuf, tetapi dari sana mereka berbohong, ya, karena mereka menyatakan kepada bapaknya bahwa Yusuf sudah terbunuh, dimakan oleh serigala. Nah, bagaimana kisahnya selanjutnya? Nah, ini insyaallah taala akan kita sebutkan mulai dari ayat selanjutnya, ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 dan seterusnya. Biidznillah taala, wallahu taala a'lamu bissawab. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.